Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junaria G, asal sekolah SMA Negeri 1 Sarudu, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 2 tahun 2022, Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian genajah dengan judul materi unsur-unsur pembangun puisi dengan model pembelajaran Pra-Plus Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, biasa sehat. Luar biasa sehat, alhamdulillah. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, minta tolong ketua kelasnya dibimbing dulu doa dan beri salam kepada guru. Silakan, Nak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini seperti biasanya kita kembali dalam ruang pembelajaran seperti biasanya. Namun sebelumnya saya tanya dulu kepada anak-anakku, apakah kalian siap belajar? Siap. Siap belajar? Kami siap. Sekali lagi, siap belajar? Kami siap. Alhamdulillah. Saya lihat ada bangku kosong. Ini siapa yang tidak hadir? Nur Hasanah. Kenapa Nur Hasanah tidak hadir hari ini? Izin karena apa? Oh, sakit. Baik, jadi kita doakan teman kita yang sakit itu semoga cepat pulih agar bisa kembali belajar bersama kita ya. Ya. Hari ini ada yang tahu apa materi kita? Ada? Unsur-unsur pembangun puisi. Namun sebelum masuk ke materi ini, terlebih dahulu Ibu mau kembali mengingat materi pembelajaran materi yang lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu? Ayo angkat tangan. Silahkan. Tentang puisi. Siapa yang ingat apa pengertian puisi? Silahkan. Puisi adalah karya sastra berupa ungkapan perasaan penyair yang terikat oleh irama dan rima. Oke, betul sekali jawabannya. Masih ingat tentang pengertian puisi. Apa sih yang mau jadi untuk? Baik, kita lanjut lagi mengingat materi yang lalu. Apa sih ciri-ciri dari puisi? Silahkan angkat tangan. Silahkan. Yang pertama, menggunakan diksi yang bersifat padat dan indah. Ya. Yang kedua, ditulis dalam bait yang tersusun dari baris-baris. Dan diksi yang digunakan akan mempertimbangkan sajak dan rima. Oke, betul sekali ya. Jadi itulah materi kita pertemuan lalu. Kemudian hari ini kita harus menghubungkan materi yang lalu dengan materi untuk hari ini. Di mana materi kita hari ini yaitu unsur-unsur pembangun puisi. Adapun hubungannya materi yang lalu dengan materi hari ini yaitu materi yang lalu kita sudah mengetahui apa itu puisi, apa ciri-cirinya. Nah, sekarang harus kita kembangkan materi itu dengan mempelajari unsur-unsur yang membangun puisi itu sehingga puisinya tercipta. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, jadi ada pun manfaat mempelajari materi ini unsur-unsur pembangun puisi yaitu dapat memudahkan kita memahami secara detail isi yang terkandung dalam sebuah puisi. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, sekarang materi kita hari ini yaitu unsur-unsur
pembangun Puisi. Adapun kompetensi dasar hari ini yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi. Kemudian indikator pencapaian kompetensi atau IPK yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Kemudian kalau kita belajar itu ada tujuan yang harus kita capai, ya. Jadi untuk hari ini materi unsur-unsur pembangun puisi, tujuan yang harus kita capai yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat. Nah, itulah tujuan yang harus kita capai untuk hari ini. Paham sampai di sini? Paham. Biar tambah semangat belajarnya, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya seperti biasa ya. Bisa dimulai? Bisa. Siap untuk bermain? Siap. Oke. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, malam. Itu dia. Baik, itu hanya penyemangat kita ya. Nah, sekarang Ibu mau tampilkan satu video di mana videonya adalah musikalisasi puisi. Sudah pernah mendengar musikalisasi puisi? Pernah? Nah, baik. Sekarang silahkan. Oke, silahkan diamati videonya. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait saja ini kau takkan ku relakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara langit saja kini kau akan tetap ku siasati. Pada suatu hari nanti, pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf saja kini kau takkan lebih-lebihnya ku. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait saja kini kau takkan relakan sendiri. Pada suatu hari nanti, kau takkan ku relakan sendiri. Mau dilihat videonya ya. Nah, bisa dipahami isinya? Saya tanya sekali lagi, bisa dipahami isinya? Bisa. Puisi tadi itu apa judulnya? Nanti. Pada suatu hari Nanti. Siapa penciptanya? Sapardi Sapardi Djoko Damono. Baik, sekarang saya mau minta kalian silahkan angkat tangan yang bisa menjelaskan isi yang terkandung dari video tadi. Silahkan angkat tangan. Silahkan Nak Marwan. Dari puisi tadi kita dapat mengambil beberapa
pembelajaran atau kita dapat menganalisis bahwa puisi itu menggambarkan kesadaran bahwa kematian itu akan terjadi dengan sesuai judul puisinya pada suatu hari nanti, yaitu masa yang akan datang pada suatu hari nanti, tentang kejadian kematian itu pun akan datang kepada diri kita maupun orang lain. Nah, dalam puisi itu menggambarkan tentang sosok aku yang tidak ingin meninggalkan kamu, yaitu dia tidak meninggalkan kamu, tetapi dia meninggalkan melalui sastra yang ia tinggalkan. Itulah yang dapat kita ambil dari puisi tadi. Ya, berikan aplaus ya. Ya, betul sekali bahwa dalam isi puisi tadi itu dapat kita amati, dapat kita pahami bahwa puisi dengan judul pada suatu hari nanti itu isinya menggambarkan bahwa pada suatu hari nanti, mau tidak mau, kematian pasti akan datang. Kemudian meskipun di dalam puisi itu pengarang meninggalkan suatu pesan bahwa meskipun nanti dirinya sudah meninggal, itu akan dia tetap tinggal bersama orang-orang yang dicintainya, bersama lewat bait-bait puisi yang diciptakan. Seperti itu ya? Ya, terasa paham semua ya? Baik, sekarang Ibu mau bagi kelompok ya? Ya, bagi kelompok. Di sini kelompok 1 ya? Kelompok 1, kemudian di sini kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Baik, sekarang masing-masing kelompok Ibu mau bagikan LKPD. Masih ingat apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Baik, sekarang untuk kelompok 1 akan baca dulu. Kelompok 2, silakan kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Nah, sekarang untuk LKPD yang diberikan hari ini, ada sesuatu kah yang mau ditanyakan? Ya, silahkan Andi Lutfia. Ini nanti yang tak bagikan Bu diapakan? Pertanyaan dari Andi Lutfia, LKPD yang dibagikan sama Ibu Putri ini mau diapakan? Ada yang bisa jawab? Baik, sekarang Ibu ya, LKPD yang Ibu bagikan itu sengaja Ibu bagikan sebagai pedoman kalian dalam mengerjakan tugas nantinya. Karena soal-soal dan petunjuk kerja sudah ada di dalam LKPD yang Ibu bagikan. Bisa dipahami ini? Bisa. Nah, sekarang sebelum kalian kerja ini pasti bingung apanya yang mau dikerja. Supaya tidak bingung, sekarang semua kelompok bekerja sama dalam kelompoknya mencari tahu terkait unsur-unsur pembangun puisi. Bisa dipaham? Oke, sekarang masing-masing kelompok silahkan dibulatkan gawainya, ya. Silahkan menggunakan internet atau buku pelajaran untuk mencari tahu unsur-unsur pembangun puisi. Silahkan ya. Jadi kan unsur batin kok masih ada juga unsur fisiknya. Berarti diksi. Tapi dari itu. Ya, silahkan dicari apa saja yang masuk unsur-unsur pembangun puisi, dipahami juga isinya ya. Jadi sengaja saya suruh ya untuk mencari tahu dulu sebagai bahan kita nanti untuk mengerjakan LKPD. Unsur pembangun puisi. Oke, ada yang kesulitan kah? Di sini paham? Nah, jadi sekarang itu kalian mencari tahu, pakai gawainya, mencari tahu apa saja unsur-unsur pembangun puisi. Jangan hanya dicari tahu apa poin-poinnya, tapi harus dimengerti. Silakan ya. Di
tentang amanat Bu. Kenapa amanatnya? Tidak paham Bu. Menurut Arpandi itu belum paham apa sih itu amanat yang masuk dalam unsur pembangun puisi. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Rati, yang keras suaranya ya. Amanat adalah pesan. Amanat adalah bentuk pesan atau wejangan. Biasanya amanat ditulis sesuai dengan keinginan penyair. Ya, berikan aplaus untuk Rati. Ya. Jadi menurut Rati, amanat itu adalah sebuah pesan atau wejangan yang disampaikan oleh penulis puisi di dalam puisinya. Ya, sampai di sini penanya bisa paham? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya hari ini. Baik, sekarang masih ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut mengerjakan LKPD. Kan sudah ada bahannya didapat, tinggal kita mengaplikasikannya masuk dalam lembar kerja peserta didik. Namun sebelumnya, biar tambah semangat belajarnya, kita bermain dulu ya. Ice breaking dulu. Siap untuk bermain? Siap. Siap. Jadi permainannya seperti biasa ya. Bisa dimulai? Oke. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk 2 kali. Saya ulang. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tambah semangat ya. Baik, sekarang kita mengerjakan LKPD yang ada secara berkelompok. Silahkan bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya. Mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Bisa ya? Ya, silahkan. Ya, jadi jawabannya itu ditulis di sini, ya. Tulis di lembar ini jawabannya. Ya. Silahkan kerja sama ya. Di LKPD itu silakan anak sekalian tulis judul puisi yang dianalisis, ya. Unsur-unsur pembangun puisi dengan judul apa, ya. Kemudian ini. Ya, silakan.
tema yang terkandung dalam puisi aku, ya. Seperti yang kalian telah cari tadi. Ada bukankah? Sudah ya? Sudah. Ini saya baca yang ada. Ya. Bukan. Oke, sekarang karena sudah selesai mengerjakan LKPD, berarti sekarang kita mau presentasikan hasil daripada apa yang sudah kita tulis dalam lembar kerja peserta didik. Sekarang semua kelompok berdiri. Semua kelompok berdiri. Oke. Silakan masing-masing kelompok dipajang di tembok apa yang sudah kalian tulis. Sekarang pajang di tembok. Teman-temannya ya. Pajang di tembok. Ya, kelompok 4 mungkin bisa di belakang. Ya. Oke, sekarang masing-masing kelompok kerjasama memasang hasil karyanya. Silakan dibantu temannya dibantu. Sudah terpasang semua? Sudah, Bu. Ya, sudah dulu ya. Oke, sekarang sudah. Silakan standby semua di depan karyanya. Standby semua di depan karyanya menunggu tamu. Ya. Sekarang masing-masing kelompok, perhatikan dulu Marina. Masing-masing kelompok utus 2 temannya, teman kelompoknya untuk berkunjung ke kelompok lain. Tapi ingat yang berkunjung itu pulang nanti jangan pulang dengan tangan kosong. Ya, pulang dengan membawa sesuatu yang kita hasilkan dari kelompok lain. Silakan diutus temannya 2 orang. Ya, silakan. Silakan. Kelompok yang di sana mungkin ke sini 2 orang. Ya. Diutus temannya 2 orang nak ke sini. Ya. Bawa catatannya, bawa buku dengan pulpen. Kemudian kelompok 3 dan 4 silakan dengan 2 orang. Ya. Silakan berkunjung. Silakan di sini. Silakan. Di sini boleh bertanya sesuatu dari aku. Ditanya tentang unsur batin, kan di dalam puisi ada unsur batin sama unsur fisik. Di mana kalau unsur batin itu terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanat. Bisa misalkan tema. Tema itu tentang menggambarkan tentang keturunan dalam hubungan seorang. Tema dalam puisi tersebut, di mana puisi tersebut Sekarang hak di sini perjuangan yang silakan syair. Jadi kalau kita tanya tentang apa rumah yang tema, baik, tema ya. itu menggambarkan tentang Rumah yang keturunan. baik, Kalau yang misalnya ada rasa itu terdapat dalam suatu ekspresi. apa yang Ketika mereka kita sudah lakukan, membaca ya. puisi melalui syair-syair puisi, kita akan merasakan rasa, yaitu sebuah ekspresi seseorang yang memberikan kebebasan dan sikatan. Karena puisi yang kita ambil adalah aku, sedangkan dalam Al-Quran itu ada yang bilang Kamu sendiri jelaskan apa yang baik. Sekarang Arfandi jadi tuan rumah yang baik. Silahkan jelaskan ke kelompok lain apa yang mereka tanyakan.
kamera rupanya. Menyamping ya. Menyamping. Seringkali mengartikan kata yang digunakan. Apa? Ini tegasnya seringkali kata yang Ya, mulai dari tema. Ya, minta kelompok lain minta kalian tuan rumah yang baik jelaskan apa itu tema dalam puisi aku. Ya. Dalam puisi aku, karya Chairil Anwar ini, temanya adalah aku. Puisi ini menceritakan kisah si aku yang sedang menelusuri perjalanan hidupnya. Bahwa dalam puisi ini terdapat sebuah ekspresi seseorang yang menginginkan kebebasan dari kata. Dia tidak ingin menampakkan nadanya. Nada dalam puisi aku menggambarkan suasana yang mengandung kewibawaan dan jelas dalam penyampaian puisi. Amanat dari puisi ini, kita sebagai manusia harus kuat, mempunyai tekad, tidak mudah menyerah, dan harus mempunyai semangat. Diksi dalam puisi ini ketepatan dalam memilih kata. Oke, sudah semua? Baik, sekarang masing-masing kelompok duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Duduk semua, kembali di tempatnya. Sekarang semua duduk di tempatnya. Sudah semua ya? Sekarang ibu tanya, ada nggak sesuatu hal yang kalian dapatkan dari hasil kunjungan kalian? Ada? Siap dilaporkan? Siap. Oke, silakan kita mulai dari kelompok 2 dulu ya. Laporkan apa yang kalian hasilkan dari kunjungan kalian. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahia. Saya dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil yang saya dapatkan hasil kunjung karya dari kelompok 1, yaitu amanat. Dalam puisi aku ada amanat yang terdapat adalah kita sebagai manusia harus kuat, mempunyai tekad, tidak mudah menyerah, dan harus mempunyai semangat. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 1. Silahkan paparkan apa yang sempat kalian dapatkan selama kunjung karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Awiasari ingin memaparkan sedikit tentang apa yang sudah kami dapatkan pada kunjungan kelompok tadi. Yang saya dapatkan dalam puisi terdapat 2 macam unsur, diantaranya ada unsur batin dan unsur fisik. Dalam unsur batin itu terdiri dari tema, rasa, nada, dan suasana. Kemudian dalam unsur fisiknya terdapat sebuah diksi. Kenapa dikatakan unsur itu ada unsur batin dan ada unsur fisik? Karena unsur batin itu tidak terdapat langsung dalam tidak terdapat langsung dalam puisinya, tetapi kalau unsur fisiknya itu langsung terdapat dalam puisi. Ya, aplaus yang mulia. Luar biasa jawabannya ya. Nah, sekarang kita minta kelompok 3 mempertanggungjawabkan apa yang mereka dapatkan selama kunjung karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwandi, saya akan memaparkan apa yang belum saya dapat dari kelompok 3, yaitu amanat. Amanat yang terdapat pada puisi itu adalah kita sebagai manusia harus kuat dan mempunyai tekad. Kemudian nada dalam puisi tersebut yang berjudul Aku menggambarkan kewibawaan dan jelas dalam menyampaikan puisi.
Ya, luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok pemuda. Luar biasa semua cara kunjung karyanya. Silakan kelompok 4. Kelompok 4, silakan pertanggungjawabkan apa yang kalian hasilkan dari kunjung karya. Saya akan membacakan hasil dari kunjung karya saya di kelompok 3. Yang saya dapatkan adalah diksi. Menurut mereka, diksi dalam puisi tersebut yaitu ketetapan dalam memilih kata seringkali menggantikan kata yang digunakan berkali-kali karena merasa kata-kata belum tepat. Seperti baris kedua, kalau sampai waktuku dapat berarti kalau aku mati. Tak perlu sedu-sedan, artinya tak ada gunanya kesedihan itu. Oke, terima kasih untuk jawaban hari ini. Berikan aplaus untuk kelompok terakhir. Yang hari ini luar biasa ya. Sekarang kita sudah presentasikan apa yang kita sudah lakukan. Sekarang giliran kita menyimpulkan materi pada hari ini. Adakah di antara kalian yang siap menyimpulkan materi pada hari ini? Silakan angkat tangan. Silakan Marwah. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Di sini saya sebagai perwakilan dari semuanya mengambil kesimpulan bahwa pada hari ini kita dapat mengetahui tentang unsur-unsur pembangun puisi, di mana tadi dengan kunjungan-kunjungan tersebut kita mengetahui bahwa unsur puisi itu terbagi terjadi atas unsur batin dan unsur fisik, di mana unsur batinnya itu terdiri atas tema, rasa, nada, dan amanat. Sedangkan unsur fisiknya adalah diksi, irama, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa. Itu adalah unsur-unsur pembangun puisi yang dapat kita pelajari pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kita sudah dapat menganalisis puisi yang dapat kita lihat, serta mengetahui unsur-unsur pembangun puisi tersebut. Itulah kesimpulan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq washidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya secara garis besar, unsur pembangun puisi itu ada 2. Yang pertama adalah unsur fisik puisi. Yang kedua adalah unsur batin puisi. Saya rasa paham semua ya. Baik, karena sudah paham untuk materi hari ini, Ibu minta satu dari kalian yang siap merefleksi bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ada yang siap merefleksi? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Nak. Baik, terima kasih kepada Ibu Guru atas kesempatannya di sini. Sebagai akhir dari pembelajaran ya, saya mewakili semua teman-teman di sini untuk menyampaikan refleksi atau kesan maupun pesan. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini tentang pembangunan puisi berjalan lancar, dan juga metode-metode pembelajaran seperti teknologi yang sudah canggih mempermudah kita untuk memahami puisi, dan juga penjelasan-penjelasan dari Ibu Guru yang mudah kita tangkap karena bantuan juga dari teknologi ini. Dan alhamdulillah sangat asik dan seru karena metode pembelajaran seperti ini, dan mempermudah pelajaran bahasa Indonesia ini juga seperti kita berkunjung kepada kelompok lain itu mau nambah wawasan kita dalam pembelajaran kali ini. Dan pembelajaran juga dilakukan dengan santai dan juga mudah, karena dilakukan dengan santai kita berpikir dengan tenang sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan dari kerja kelompok ini. Dan kerja kelompok ini seperti dibagi menjadi kelompok 1, 2, dan juga 3, 4. Ini mempermudah kita berdiskusi sehingga mendapat jawaban yang tepat dan juga benar. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini, luar biasa. Berikan aplaus. Baik, sekarang Ibu silakan melihat semua di layar. Kita mau menyamakan persepsi antara konsep yang ada di layar dengan apa yang kalian telah cari tadi. Apakah sudah sama apa yang ada di sini dengan apa yang kalian dapatkan? Yaitu unsur puisi secara umum itu ada 2. Yang pertama itu adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun puisi itu dari dalam, ya. Kemudian unsur ekstrinsik. Di mana unsur ekstrinsik itu adalah unsur pembangun puisi dari luar, ya. Kemudian unsur puisi itu secara batin itu ada tema, perasaan, nada, dan amanat.
Lanjut, unsur fisik puisi itu ada diksi atau pilihan kata, kemudian ada rima, tipografi, imaji atau kata urek. Untuk hari ini persepsi kita apakah sudah sama? Sama ya, antara yang kalian cari dengan yang menjadi konsep kita hari ini. Sudah sama ya? Ya, jadi pemahaman kita sudah sama, tidak ada lagi yang berbeda pendapatnya antara unsur-unsur pembangun puisi. Baik, sekarang Ibu mau menyampaikan tugas kalian untuk tugas rumah. Silahkan nanti di grup WhatsApp dibuka, di situ nanti Ibu kirim satu aplikasi game World ya. Di situ merupakan kuis. Kuisnya nanti di situ soal-soalnya isinya adalah tentang unsur-unsur pembangun puisi. Jadi kalian kerja, Ibu langsung pantau secara daring ya. Bisa dipaham tugasnya? Bisa. Oke. Adapun materi kita pada pembelajaran berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks puisi. Jadi silahkan di rumah banyak-banyak belajar tentang kaidah kebahasaan teks puisi. Bisa dipaham? Bisa. Ya, saya rasa materi hari ini kita cukup. Kita minta kembalikan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya dulu. Teman, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bersalam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini, kalian hebat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya.